perayaan Doa Maluku yang ke-32. Selamat datang untuk Ibu Pikir, di mana ketemu selama 2 tahun, selama berapa satu yang lain. Tapi Tuhan pilih saya untuk bisa berdoa saat ini. Lilin ini adalah petanda kebangkitan misi Tuhan melalui Pikir. Langkah kita kadang berliku-liku. Tugas kita yang bertambah, tantangan kita yang memanjang. Tapi iman kita tetap kuat karena kita berakal, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Selamat pagi para undangan semua, khususnya selamat pagi kepada Bapak Kepala Negara, Tuan Bupati Depok, selamat datang bersama kami di acara Doa Maluku. Begitu juga kepada Gusti Klastis, Gusti Sinodin, para pendeta dan para undangan yang lain. Kita orang mau ikuti yang punya liturgi yang ada, termasuk dengan dasar dan tujuan dari doa. Dasar daripada Doa Maluku yaitu menghidupkan perjuangan tanah air dari doa dan tujuannya memupuk kesadaran identitas pertolongan dan keinsyafan. Beta mengundang para hadirin sekalian untuk berdiri dan kita saat teduh satu teduh kita mengingatkan para pendiri Pikir, begitu juga orang-orang tua yang telah kita maupun ada misi-misi dari Pikir yang sudah masa corona juga telah pulang, kita juga mengingat mereka saat teduh mulai. Saat teduh selesai, kita akan menyanyikan nyanyian Doa Maluku di bawah naungan Tuhan.
Di saat kita bercerita tentang kehidupan di tahun-tahun belakangan ini, maka di sana tersimpan begitu banyak keadaan yang sudah kita gumuli dalam hidup dan kerja kita kaum perempuan. Krisis corona belum selesai, sudah muncul masalah inflasi. Sekarang timbul lagi peperangan. Banyak kaum perempuan dan anak-anak harus lari dari negeri mereka untuk cari tempat perlindungan. Dunia ini sementara ditutupi oleh kegelapan. Semua orang berusaha untuk cari titik terang dalam rangka menerangi kehidupan manusia yang dibungkus dengan berbagai persoalan. Kalau demikian, maka kita bertanya, di mana datangnya cahaya terang itu? Dalam iman kita percaya terang itu datangnya dari Allah. Dalam terang Allah itu akan mengalir kasih dan kesetiaan Allah yang selalu menjaga dan melindungi kita semua. Dalam persekutuan kita saat ini, Tuhan Allah hadir sambil berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Sebab Tuhan Allah Maha Pencipta, Ia menyediakan segala yang baik bagi kita. Melalui Yesus Kristus Juru Selamat dunia, kasih Allah telah mengangkat martabat kaum perempuan yang dipandang lemah oleh manusia dan dipercayakan tugas untuk menjadi saksi Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dengan perantaraan Roh Kudus, sahabat dan penghibur sejati, Tuhan Allah telah merangkul kita dengan kasih, sehingga kita bisa menyanyikan lagu kasih dan kebebasan bagaikan sayap burung Raja Wali yang terbang tinggi. Terpujilah Roh Kudus, penghibur sejati. Sebab itu, dalam nama Tuhan Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, kami menyatakan damai sejahtera bagi ibu-ibu Pikin dan saudara-saudari semua. Amin. Ya amin. Ibu-ibu silakan. Lieve ibu-ibu in de godsdienst bij onze aanvangstekst is genomen uit Mattheüs 17, vers 20. Hij antwoordde, vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie, als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen, verplaats je van hier naar daar, en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn. Diberikan kesempatan untuk paduan suara klasik bersama. Berkuasa
Ya Bapa, bunyi ciptaanmu yang penuh dengan keindahan dan kesempurnaan dirusakkan oleh tangan-tangan yang berdosa akibat perselisihan. Satu yang tidak pernah berubah, itulah firman-Mu, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tidak pernah berubah. Di hari doa Maluku yang ke-32 ini Bapa, kami akan mendengar firman-Mu yang akan dibacakan oleh kedua ibu kekasih kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu Bapa bekerja kepada kami. Nah, kali ini diambil dari Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41 dan berbunyi seperti berikut. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tiang. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kami kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa serangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" De schriftlezing is uit Markus 4, vers 35 tot en met 41. En dat luidt als volgt: 5 concentratie, geloof en ongeloof. Aan het eind van de dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: "Laten we het meer oversteken." Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot, waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boten meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat hij vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: "Meester, kan het je niet schelen dat we vergaan?" Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind, bestraf hem toe en zei tegen het meer: "Zwijg, wees stil." De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hem: "Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?" Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: "Wie is hij toch, dat zelfs het wind en het meer hem gehoorzamen?" Tot zover onze schriftlezing. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Kata Yesus yang berbahagia untuk kita yang dengar, yang memelihara, tapi juga yang mau melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita tiap-tiap hari. Karena kita ada dalam minggu-minggu sengsara, mari kita aminkan dengan Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, doa Maluku adalah seberapa besar imanmu, karena akan dimulai dari tema berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus, sehingga subtema yang dipilih hari ini untuk doa Maluku
seberapa besar imanmu. Tema ini, kalau kita pikir secara manusia, ibu-ibu, kita tidak bisa bilang atau kita tidak bisa ukur seberapa besar iman kita. Sama seperti yang kita ukur sepatu. Kalau pilih bingkel, orang dia udah kemat, ya, ismen mat, dan kaiko benar, baiklah, itu saya bisa menggunakan. Karena itu kita lihat di sini, iman itu kita bisa lihat ketika kita berada dalam satu tantangan. Dan disitulah kita bisa mengukur bagaimana tantangan kita, iman kita di dalam tantangan itu sendiri. Jadi ketika kita berhadapan dengan tantangan itu, baru disitulah nyata iman kita. Karena itu Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41, dia mau menceritakan bagaimana Yesus meredakan angin ribut. Dan cerita ini tetap semua akan Alkitab. Tetap semua tahu cerita ini. Dan yang sebenarnya yang mau disampaikan Injil Markus bagi kita, yang mau dikasih lihat Injil Markus bagi kita adalah berapa besarnya iman kita ketika kita berhadapan dengan tantangan yang ada. Dan bagaimana iman itu bertumbuh di tengah-tengah tantangan itu sendiri. Dan juga salah satu hal yang paling mau dijelaskan Injil Markus adalah bagaimana kuasa Tuhan memegang peranan di dalam pergumulan pelayanan dari Yesus untuk murid-muridnya. Dan di sini Injil Markus mau kasih tunjuk bahwa murid-murid harus lihat bukan tantangan, tetapi bagaimana iman, bagaimana kuasa Tuhan berkarya di tengah-tengah tantangan yang ada. Jadi inti dari Injil Markus, dia mau kasih tunjuk kuasa Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita, bagi murid-murid. Karena itu Tuhan Yesus, kalau didengar cerita tadi lewat pembacaan Alkitab, Tuhan Yesus meneduhkan angin ribut. Bagi semua yang sepi di Israel, beta balon pigi, semua yang sepi di Israel pasti sudah lihat bagaimana Danau Galilea. Karena ini peristiwa terjadi di Danau Galilea. Ada yang bilang di Lukas bilang di Danau Genesaret. Macam-macam dari mereka punya cara mengambil cerita ketika Yesus meredakan angin ribut. Dia punya panjang 21 km. Dia punya lebar 12. Dia punya kedalaman 48 meter. Dan Danau Galilea ini danau yang terbesar di dunia ini, di Israel. Khususnya di Israel, Danau Galilea ini yang besar. Dia punya kedalaman di bawah dasar bumi ini adalah 213 meter. Karena itu kita lihat Danau Galilea, dia terletak di utara Israel. Dan di danau ini ada banyak macam ikan-ikan. Karena itu kalau kita baca ini cerita, Yesus memberi makan murid-murid di pantai Danau Galilea. Dan ini cerita ini, kadang-kadang danau ini tenang, kadang-kadang juga tanpa kita sangka juga datang angin ribut. Karena Danau Galilea, kalau kita itu dia punya Googlen, kita lihat di sini ada Haifa. Di Haifa kita belum pergi di sana, tapi ada Haifa yang akan di sekitar itu rondong itu Danau Galilea.
Sehingga itu kalau suatu-waktu angin datang, maka itu kita bisa lihat betapa hebatnya angin itu. Danau itu, toh orang juga takut rakyat seimbang itu. Karena itu orang takut dan orang rasa-rasa ada mau tenggelam. Kalau nggak tahu juga bagi itu menyeberang pulau dari Ambon, di kampung, di Saparua, di Serang, di mana-mana, di Victor. Maka itu ada punya rasa takut. Dan kita lihat di sini begitu besarnya ketakutan murid-murid sampai mereka merasa bahwa mereka mau tenggelam, tapi mereka tidak percaya bahwa kehadiran Yesus ada di tengah-tengah mereka. Karena ketakutan itu yang membuat mereka tidak meyakinkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yesus ada, Yesus tidur enak, Yesus tidak melihat apa-apa. Dan di sini kita bisa poster ya, memang kalau kita ada di situasi itu juga pasti orang takut. Dan inilah ketakutan manusia. Karena itu mereka kasih tahu Yesus. Mereka kasih tahu untuk Yesus. Dan Yesus melakukan mujizat yang paling besar. Yesus meredamkan itu danau, angin itu. Sehingga angin itu diam. Karena Yesus bilang, kenapa kamu masih percaya? Kata ini, Yesus juga pernah bilang untuk salah satu murid Thomas. Ketika mereka murid-murid yang lain telah melihat Yesus, tapi Thomas terus yang percaya. Kalau dia tidak melihat, dia terus yang percaya. Karena itu kata-kata ini Yesus bilang, berbahagialah orang yang saya lihat tapi percaya. Inilah iman. Ketika kita ada di tengah-tengah tantangan ini, itulah iman harus bertumbuh, harus ada di dalam kehidupan murid-murid. Karena mereka ketakutan itu loh. Mereka membangunkan Yesus. Dan Yesus melakukan perkara yang paling luar biasa dalam kehidupan murid-murid. Karena situasi itu yang membuat orang punya iman itu mulai goyang. Dan di sini Tuhan punya pertanyaan ini juga akan juga datang untuk masing-masing. Pertanyaan ini juga akan menjadi pertanyaan tutup. Tidak hanya untuk murid-murid, tapi kalau Yesus tanya di tutup, bagaimana di tutup iman? Mengapakah engkau takut? Apakah engkau kurang percaya? Dunia di mana sekarang engkau hidup, ini dunia sekarang mulai engkau rasa susah. Susahnya artinya apa? Dunia tidak lagi di dalamnya membuat manusia bisa hidup di dalam damai sejahtera Allah. Salah satu, kita mengalami ekonomi krisis. Krisis ekonomi. Itu benar. Dunia sekarang. Sekarang kalau pilih di belanja bensinnya saja sudah mahal. Brandstoffen saja sudah mahal. Harga-harga naik. Hidup menjadi susah. Kita mengalami inflasi. Tadi dikatakan di dalam ini. Keadaan inilah yang membuat pada akhirnya kita juga mengalami krisis dalam iman. Iman itu terjadi ketika kita mengalami berbagai tantangan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kita mengalami krisis iman. Karena masalah-masalah kebetulan tidak datang untuk Tuhan, tetapi telah memakai kekuatan diri sendiri. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan manusia sekarang. Keadaan sudah lebih hari lebih susah. Dan kans besar untuk
seseorang mengalami krisis. Tidak hanya dalam dunia ini, dalam gereja kita juga mengalami di mana orang-orang beriman, di mana orang-orang percaya lagi mencari Tuhan di tengah-tengah krisis hidup sekarang ini. Inilah yang menjadi satu tantangan pergumulan bagi kita ibu-ibu. Keadaan hidup yang akan menjadi satu manusia dikonfrontir dengan keadaan-keadaan hidup ini. Dalam situasi ini kita semua mesti kembali kepada Allah, kembali kepada iman. Dan iman itu yang membuat kita bisa kuat menghadapi berbagai tantangan dunia ini. Karena di dalam Yesus ada kuasa. Kuasa yang kita harus pakai, kita harus lihat, kita harus percaya, dan kita harus yakini itu. Dialah anak Allah. Di dalam anak Allah itulah dia yang mempunyai kuasa. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaan kita manusia di dunia ini. Karena itu sebagai ibu pikir, hendaklah kita kuat di dalam iman. Iman itulah yang membuat kita bisa terus dan ada sampai hari ini, batu keseng. Iman dari orang tua generasi membuat kita ada sampai hari ini. Ini harus kita aminkan. Jatuh bangunnya pikir, ini tahun sudah mau 70, GIM 70, tantangan pikir, organisasi pikir di jemaat-jemaat di kelas-kelas sudah mulai berkurang. Tantangan-tantangan inilah yang membuat kita harus berani tetap percaya bahwa Yesus yang penuh kuasa itu akan menolong kita. Dan inilah menjadi kesaksian kita. Karena itu Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Tidak kita lihat, tetapi kita harapkan bahwa di dalam kuasa Allah segala sesuatu akan menjadi baik. Dan inilah yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita melihat kuasa Allah, kuasa Dia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita beriman kepada Tuhan. Segala perkara dapat diselesaikan oleh Tuhan kalau kita percaya kepada Tuhan. Kita harus kembali kepada Dia di tengah-tengah pergumulan yang berat ini. Kita tetap berakar, kita tetap bertumbuh di dalam Dia, karena disitulah iman kita di dalam Kristus. Pakailah iman kita di tengah-tengah tantangan apapun, ibu-ibu. Pakailah iman kita. Apalagi di tengah-tengah dunia ini banyak kita mengalami pergumulan yang paling berat ataupun yang ringan. Iman kita itulah yang membuat kita menang. Karena itu jangan lupa, orang benar akan hidup oleh iman. Dari Paduan Suara Klasis Timur. Ia datang cakrawala.
dalam Tuhan Yesus. Dan doa mungkin kan. Bisa apa? Ini mana sampai sempat bapak-bapak. Nanti dong pulang dong ayah kemana mereka itu sendiri aja. Terus begitu yang dikasih dari bapak-bapak. Mari kita masuk dengan harapan masa depan kaum perempuan. Harapan masa depan kaum di saat mata memandang, kita tahu bahwa bumi tempat kita hidup saat ini semakin hari semakin susah. Tetapi kita percaya Tuhan Allah dalam Yesus Kristus tetap ada untuk menjaga kita. Pertolongan Allah tidak pernah terlambat, bagaikan fajar yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Kasih-Nya tetap mengalir dalam hidup kita, bagaikan sungai yang tak pernah berhenti mengalir. Sejahtera bangsa Maluku telah berbukti bagaimana tangan Tuhan Allah yang selalu menuntun, menjaga dan melindungi orang-orang tua generasi pertama dalam sejarahnya yang berdiri. Dari sejarah itu kita membangun perspektif iman. Iman kita di masa depan bahwa kita dengan kita punya seisi rumah, kita akan tetap beribadah kepada Allah yang hidup, yang kita percaya dalam Yesus Kristus. Kita tidak akan takut untuk terus hidup di dunia yang kejam saat ini. Sebab Allah adalah sumber pengharapan kita. Allah menjadi gunung batu dan keselamatan kita. Allah menjadi kota benteng kita. Kita tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaan kita. Kita tetap percaya kepadanya setiap waktu. Kita tetap mencurahkan segala perasaan hati kita kepada Allah. Allah tetap menjadi tempat perlindungan kita sampai selama-lamanya. Mari kita mendengar nyanyian paduan suara Basis Barat. Tanah air Maluku.
persembahan syukur ini diiringi dengan hidup pujian nyanyian PKJ 146 awal persembahan. Marilah kita sama-sama berdoa. Allah yang kekal dan kudus adanya, dengan perisai dan iman kami, bahkan harap yang teguh. Itulah kata-kata daripada ayat yang ketiga daripada lagu kebangsaan kami. Dengan iman, percaya, dengan pengharapan dan pengasihan, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Karena Tuhan yang kekal dan kudus adanya, Engkau memberi iman pada kami. Dan dengan pemberian itu, kami bekerja, kami melayani, kami memberi. Karena kami tetap berharap padamu. Dan firman-Mu adalah perisai dalam kehidupan dan batin hati kami. Pada hari yang indah dalam ibadah ini, kami membayar nasa, kami membawa segala pemberian dan persembahan syukur, karena tidak pernah Engkau tinggalkan tanah air kami, tidak pernah Engkau tinggalkan bangsa kami. Dan dalam udara dan keadaan doa melumpuh, kami sebagai sebagian daripada bangsa kami tetap membawa syukur padamu karena tanda kasih sayang Tuhan. Allah yang kekal dan kudus adanya, supaya dalam segala pelayanan dan kerjasama kami tetap melihat segala berkat dan mujizat yang Tuhan memberi pada kami sekalian. Syukur, pujian, dan terima kasih kami persembahkan kepadamu. Dan kiranya dengan kasih sayang Tuhan dan dengan harap yang teguh, kami boleh melihat dan membagi dengan sesama. Inilah doa kami demi nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kurban yang benar. Amin. Rambut
ada di penghujung ibadah ini. Karena itu ibu-ibu semua kita, bapak-bapak juga diminta berdiri. Lalu kita menyanyi Maluku Tanah Air, lagu kebangsaan, semua dinyanyi. Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa